tidak mau harus ke arah alamin. Ini apa sih? Nanti harus berarti ya? Ini. Betul, Prof. Bukan ya? Ini saya disuruh merekam sendiri, Prof. Oh iya ya. Oke. Baik. Ini bukan gratisan ya mungkin gymnya ya. Kalau gratisan kan habis nanti. Nih, Ya. Jadi itu satu ya untuk apa namanya eh, perbedaan tadi ya tentang modul Ji, itu. Ji, Prof. Rahmatan alam itu untuk madrasah sebenarnya itu untuk kemenak, kemenak. Oh, gitu ya, Prof. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Tapi kalau Nggak saya boleh masalah menurut saya. usul, setuju, Prof. Saya juga sepakat dengan Prof. Di sisi lain, kami mengaitkan hal itu dengan zona di wilayah, Prof. Jadi ada tambahan rahmatan lil Iya, alamin. Bagi saya itu bagus, Prof. masalah kan kita guru agama juga arahnya ke sana memang. Ji, Prof. Tapi kalau menurut aturan memang sebenarnya rahmatan alam itu yang dari Kemenak itu Kementerian Agama sebenarnya. Ji, siap, Prof. Terutama untuk P5-nya. P5. Nah, sekarang yang P5 itu sebenarnya yang terpenting kalau mungkin prosedur pembuatan tema-tema kan sudah ada aturannya ya. Tapi sebenarnya yang penting itu menurut saya bagaimana anak itu bisa menerapkan integrasi keilmuan kan ya, integrasi keilmuan sehingga kalaupun itu yang dikelola sampah tapi nanti banyak sisi di situ. Ada nggak sisi akidahnya coba dari sisi pengelolaan sampah itu? Gimana kalau Mas Agus Effendi menjelaskan? Sisi Satu. akidah, sisi penanaman akidah dari sisi pengelolaan sampah seperti apa? Kalau saya punya makna, Prof, itu kebersihan, Prof. Ya, Akhlak, akidahnya kebersihan. Jadi ketika nanti setelah proses selesai dari pembuatan pemanfaatan sampah tadi disimpulkan, Prof. Satu tentang kebersihan. gimana? Bagaimana Gimana? caranya kita menjaga kebersihan, pahalanya seperti apa. Jadi termasuk juga iman seseorang itu juga dilihat dari juga kebersihan seseorang tersebut. Sekilas seperti itu, Prof. Ya, ada nggak hadisnya tentang kaitan iman dengan kebersihan ini? Jib, Prof. An-nadhafatu minal iman, Prof. Nah itu yang perlu ditanamkan nanti. Jib, Prof. Ya, jadi itu kan ada integrasi keilmuan. Kemudian mungkin dari si ilmu biologi juga ada atau di situ ya. Penerapan ilmu biologi misalnya ya tentang sampah ini. Mungkin Oke. tim atau sendiri. Dalam, Prof. Anaknya nanti ketika mulai sampah ini tim atau sendiri. Kelompok, Prof. Tim, J. Kelompok. J. Karena kalau kelompok bisa nggak dilihat dari sisi ilmu yang lain? Ilmu apa kira-kira? Kalau saya memaknai dari profil pelajar Pancasilanya, Prof. Gotong royong. Nah, gotong royong. J. Sekarang kalau Kolaborasi, Prof. dikaitkan dengan pelajaran, kira-kira pelajaran apa itu kira-kira? Gotong royong ya, Prof. Apa ya, Prof? Di di kaitan agama, Prof. Pendidikan agama, Prof. Agama bisa, ya. Yang bukan agama apa coba? Gotong royong itu di PKN mungkin ya, Prof. PKN bisa, PKN. Ya, Prof. Kemudian kalau nanti berkembangnya menjadi ilmu sosiologi ya toh, harusnya. Sosiologi, Prof. Ya, tapi kan di SD belum ada toh. Keren, Prof. Tapi nanti bisa ke sana, mungkin PKN itu, PKN ya. Oke. Baik, kemudian yang terakhir tentang PTK ya. PTK itu yang penting sebenarnya untuk awal itu perlu ada pentingnya masalah itu dipecahkan, diteliti itu. Itu di, dan itu biasa kelihatan masalahnya itu. J. Itu masuk di latar belakang masalah. Kemudian yang kedua itu rumusan masalah jangan hanya satu, tapi paling tidak tiga, paling J. tidak tiga. Tiga itu bisa dirinci misalnya rumusan masalah pertama bersifat deskriptif. Kemudian rumusan masalah kedua bisa bersifat analitis. Nah, rumusan masalah yang ketiga
lebih bersifat implikatif. Itu. Jadi yang pertama uraiannya nanti mendeskripsikan, yang kedua nanti uraiannya bersifat menganalisa apakah dengan metode itu bisa meningkatkan atau tidak. Nah, yang ketiga implikasi. Jadi ketika diketahui ada peningkatan, bagaimana implikasinya dalam pembelajaran, dalam meningkatkan apa hasil belajar ya. Ji, Prof. Nah, itu saya kira nanti dilengkapi seperti itu yang PTK-nya. Kemudian ada berapa variabel di PTK-nya? X sama, X sama Y ya, Prof. Kan kuantitatif ya? Kuantitatif, Prof, ya. Oh, kuantitatif. J. Apa? X-nya apa, Y-nya apa? X. Siswa berarti, Prof. Kuantitatif ya. Saya kira kalau kuantitatif ya mestinya ada berapa variabel nanti itu diuraikan teorinya ya, yang penting. Nah, saya lihat dari beberapa PTK yang saya lihat di kelas lain itu rata-rata teorinya itu kurang mendalam. Nah, maka nanti sebaiknya diperdalam teorinya sehingga bisa lebih memudahkan nanti dalam menganalisis juga PTK-nya menjadi lebih berbobot gitu. Jadi kemarin saya lihat beberapa yang di kelas saya itu minim sekali untuk teori-teori dari variabel yang ada. Baik, saya kira itu wawancaranya. Karena coba Prof, Mas, Prof, maaf, Prof. ya, ya, Ini mumpung ketemu Prof. Subiantoro nih, Prof. ya. PTK itu bisa dikatakan menurut saya sukses atau berhasil lah, Prof. Itu kalau ada kriteria seperti apa, Prof? Ya sebenarnya ujinya itu bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Oh, Boleh saja. oh Kalau nanti gitu, Prof. hasilnya tidak bisa meningkatkan, ya nggak apa-apa, namanya penelitian. Justru walaupun penelitiannya itu tidak berhasil untuk meningkatkan hasil belajar misalnya, itu nggak apa-apa. Justru ilmunya kan kemudian tidak dipakai orang nanti. Artinya metodenya tidak dipakai kalau menjadikan tidak berhasil. Atau mungkin penelitian lanjutan gitu. Jadi kalau penelitian itu sebenarnya berhasil dan tidak itu eh, sangat tergantung kepada proses penelitian yang dilakukan. Jadi hasilnya itu tidak ada target harus ini harus ini. Gitu. Kalau misalnya hipotesanya tidak terbukti pun nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bukan berarti tidak berhasil gitu. Jadi Jadi, penelitian itu yang penting dilakukan secara objektif ya, secara metodologis dan prosedural. Nah, sehingga nanti hasilnya bisa sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan secara metodologis yang bisa dipertanggungjawabkan. J. Atur nuwun, Prof. Jadi kriterianya itu. J, Bukan Prof. kemudian, jenengan tadi apa judulnya tadi? Gimana, Prof? Judulnya tadi apa? Meningkatkan minat siswa, Prof. Dengan metode Diskusi, Prof. Dengan metode diskusi, Prof. peningkatan minat belajar PAI gitu. J. Quran Surah Atin, Prof. Oh, surat arti dengan metode diskusi. J, Prof. Nah, itu kalau misalnya nanti dengan metode diskusi kok hasilnya tidak meningkat, itu nggak apa-apa. Bukan berarti tidak berhasil. Asalkan prosedurnya tetap dilalui gitu. Jadi jangan memaknai bahwa yang berhasil itu kalau nanti minatnya meningkat, jangan Oh, begitu. ya, Prof. Ternyata dengan metode diskusi menjadikan minatnya nggak meningkat, ya nggak apa-apa gitu. Berarti Oh, metodenya mungkin yang tidak tepat. gitu. Jadi kalau penelitian itu kan melaporkan apa yang terjadi, bukan kemudian targetnya harus berhasil dengan itu gitu. Kalau nanti J. meningkatkan minat
belajar minat tentang belajar surah hati dengan diskusi kok tidak meningkat minatnya, ya nggak apa-apa, tetap bisa dikatakan berhasil Oh, gitu. berarti kados disampaikan Prof tadi ya Prof, saged dikatakan PTK lanjutan gitu Prof. Iya, Oh, justru nanti mungkin dengan metode lain gitu. nggih, Ya, nggih, matur nuwun Prof. ya oke. Baik, sekarang coba Mas Agus Supri ya, Nggih Prof. bagaimana Mas Agus mengenal nggak ada pertanyaan asesmen di dalam modul ajar itu, ada berapa model asesmen? Asesmen Prof. Ya. Di penilaian asesmen itu ada kayak tes tertulis, lesan gitu Prof. Hmm. Ada nggak di situ? Ada Prof, Ada ada Prof. asesmen, berapa macam asesmen? Tertulis, lesan, serta hafalan Prof. Lu kan ada asesmen awal, ada asesmen diagnostik. J. Mana itu Kegiatan, yang Mas kegiatan Agus kenal seperti apa? kalau saya pun maknani ke asesmen awal itu seperti ya, pertanyaan pemantik Prof. Betul, betul. Terus, Terus kemudian yang kedua itu di kegiatan inti, terus yang ah, ketiga itu refleksi Prof. refleksi. J. Yang kegiatan ini namanya asesmen apa? Asesmen apa? Apa ya Prof? Kalau di RPP kan kegiatan inti ya Prof. Namanya ya Prof. Enggak, asesmen diagnostik. Diagnostik ya Prof. Nah, ya, ya. Baru nanti di akhir ya, gitu. Oke. Oke, coba sekarang Mas Agus tampilkan bagaimana Mas Agus mengajar dengan langkah-langkah problem based learning, tetapi singkat saja, enggak hanya langkah-langkah pokok saja. Nanti beberapa dengan brain memory ya, Oke Prof. langkah mengajar dengan problem based learning. Oke Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini jumpa kembali dengan Pak Guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Anakku semuanya, setelah kita tadi berdoa, melakukan absensi, sudah melaksanakan ice breaking, Pak Guru akan bertanya dengan kalian semuanya. Kemarin kalian di kelas 5 sudah belajar tentang surah Al-Ma'un. Sudah paham semuanya. Sekarang Pak Guru akan lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu tentang membiasakan kita membaca tentang surah At-Tin. Siapa yang sudah ngaji tepuk tangan? Baik, semua sudah mengaji. Sebelum pembelajaran dimulai, kalian akan menyampaikan, Pak Guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi kalian harus bisa membaca dengan bagus, menghafal dengan benar, menulis dengan baik. Sekarang coba kalian membuat 3 kelompok. Ya, sekarang kalau kalian sudah membuat 3 kelompok, di situ kalian amati bacaannya, baca dengan benar, kemudian amati panjang pendek hurufnya, baca dengan tartil. Oke, sekarang kalian sudah bisa menghafal, membaca dengan baik. Apa pelajaran yang bisa diambil pada pagi hari ini, anak-anak semuanya? Baik, yaitu tentang membaca, menghafal, dan menulis dengan baik dan benar tentang surah At-Tin. Baik, terima kasih anak semuanya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah menyenangkan. Baik, sekian terima kasih. Jangan lupa belajar dan lakukan ibadah sholat. Baik, terima kasih anak-anakku yang soleh dan solihah. Pak Guru ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Prof, matur nuwun. Oke, coba satu lagi. Bagaimana Mas Agus menyampaikan kegiatan inti di dalam kegiatan? Anakku semuanya yang soleh dan solihah.
Pada pagi hari ini kita belajar tentang surah Atin. Surah Atin itu adalah surah yang termasuk atau tergolong oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam juz 30 yang merupakan ayat surah yang ke-95 dalam Al-Qur'an. Surah Atin itu termasuk atau tergolong surah makiyah. Oke, perhatikan sekarang video yang disampaikan oleh Pak Guru di papan tulis atau di layar seperti ini. Ya, itu disampaikan. Jadi surah Atin itu adalah merupakan surah yang menjadi sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada menggunakan dengan buah zaitun dan surah Atin, kemudian ada kota Makkah, ada Bukit Sinai. Tetapi kalian harus ingat, dalam surah Atin itu dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan kita semua. Makhluk yang paling sempurna itu adalah manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia ciptaan dari Allah yang paling sempurna, kalian harus bersyukur menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tetapi kita sebagai manusia walaupun diciptakan oleh Allah yang paling sempurna, tetapi bisa menjadi menurun derajatnya yang paling hina. Oleh karena itu, untuk kita menjaga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semua amal perbuatan kita nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu materi itu yang dapat disampaikan oleh Pak Guru. Terima kasih. Matur Bapak. Ya. Di mana pemecahan masalahnya? Saya belum melihat tadi pemecahan masalahnya. Tentang membaca, Prof. Jadi Ini kelas berapa? kelas 5, Prof. Kalau masalahnya membaca saja. Jadi di tempat kami itu, Prof, siswanya yang muslim 5, Prof, yang tidak baca 4, Prof. Tidak bisa membaca. Iya, Prof. Jadi kalau membaca huruf hijaiyah sakit, tapi kalau sudah dirangkai ke ayat itu dari yang sakit, Prof. Ya, ya. Memang kalau kondisi seperti ini ya PBL-nya harus disederhanakan. Gitu Jadi ya, Prof. PBL-nya harus disederhanakan. Tapi PSD. kalau kelas 5 saya kira sudah bisa berpikir abstrak kalau kelas 5 itu. Saya kira sudah bisa itu berpikir Gitu ya. abstrak walaupun sederhana gitu. Jadi, Jadi Prof, kalau misalnya mau menerapkan modul ajar satu itu memang diseyogiakan lebih berat ke problem based learning, kemudian eh, apa modul ajar dua lebih ke project based learning. Sebenarnya kita juga harus tahu langkah-langkah proyek problem based learning itu sendiri. iya, Prof. Nah, gimana langkah-langkahnya yang utama? Coba Mas Agus sekalian sampaikan. Mohon izin, Prof. Seingat saya, Prof, itu yang Ya, pertama adalah orientasi ke siswanya, Prof. betul. Terus Ya, kemudian mengorganisasi, Prof. uh, Terus kemudian yang terus ketiga membimbing, Prof. hmm, membimbing apa? Jadi membimbing seorang siswa untuk kita terjun penyelidikan kepada siswa individu maupun kelompok, Prof. Hmm, masih bingung kayaknya ya. Ya, lupa-lupa Langkah kan, Prof. berikutnya apa? Menyajikan Ya, hasil, Prof. kan belum belum menyelidiki kalau sudah menyajikan hasil. Apa mengembangkan dulu ya, Prof. Mengembangkan dulu baru menyajikan ya, Prof. Pastinya harus ada data collection dulu. Data collection. Kalau membaca surat Atin ya memang untuk problem based learning agak agak sulit memang ya. J. Paling-paling mencari solusi bagaimana agar siswa itu bisa membaca itu yang mungkin menjadi problem.
J. Pendapat Baca Prof kemudian nanti kemarin tak sampaikan Prof, mohon izin. Setelah kami amati ya, ketika saya menggunakan PBL ini baru persentase berapa persen yang jalan, Prof. Akhirnya saya mengambil langkah seperti yang Prof sampaikan, mencari solusi, Prof. Akhirnya saya menggandeng guru TPA TPQ, Prof. Untuk jam ekstrakurikulernya, Prof. hmm, Seperti itu, Prof. hmm. Ya memang kalau itu membaca surat Atin yang anak bisa membaca, sebenarnya problemnya adalah bagaimana siswa itu bisa membaca Membaca. sebenarnya. Jadi, Jadi Prof. kalau kita urutkan aja ya sekarang kita urutkan kalau PBL itu yang pertama orientasi. Nah, orientasi itu ini hanya membaca atau juga ada makna dari memaknai dari surat Atin atau Wonten, hanya Prof. membaca saja? Nanti itu kan ada 4 JP, Prof. Di terakhir nanti ada Hmm. makna kandungan, Prof. Oh, berarti yang kalau yang itu nanti bisa juga di orientasi itu ditanyakan video Oke. awal. Nah, video awal kemudian dari video itu anak itu kemudian tumbuh pertanyaan. Nah, tumbuh pertanyaan itu kemudian dituangkan di dalam perumusan masalah. Jadi paling tidak langkah itu sudah dua langkah. Yang langkah pertama orientasi, langkah kedua perumusan masalah. Nah, masalahnya apa yang dialami oleh siswa? Misalnya yang pertama tadi tidak bisa membaca, itu masalah. Atau mungkin makna surat Atin yang lain. Apa? Misalnya bahwa itu menjadi rendah apa namanya derajatnya karena tidak mengikuti petunjuk Allah misalnya. Nah, karena kebanyakan manusia kondisinya seperti itu. Nah, itu masalah juga kan begitu, masalah. Nah, jadi itu dituangkan di dalam rumusan masalah. Ji, Prof. Itu sudah langkah ya. Ji, Prof. Nah, langkah yang ketiga itu data collection atau penyelidikan. Kalau mengorganisasikan itu bisa, tapi itu bukan langkah pokok sebenarnya. Tapi langkah pokok ketiga adalah data collection. Data collection itu baiknya memang anak-anak itu tidak hanya ya bisa dengan video, bisa juga dengan membuku baca teks apa, membaca buku teks misalnya, itu juga bisa. Nah, tapi intinya di situ adalah memecahkan masalah dari apa yang ada di rumusan masalah. Nah, kalau misalnya di rumusan masalah bagaimana anak-anak tidak bisa bisa baca Al-Quran, bisa tidak bisa membaca surat At-Tin. Nah, disitulah anak-anak bisa bagaimana ya saya caranya bisa saya, agar bisa agar saya bisa membaca misalnya itu. Nah, itulah pemecahannya. Bagaimana agar saya dalam dalam artian siswa bisa membaca. Nah, mungkin dengan belajar ikro dan seterusnya, dengan belajar rutin, begitu. Juga anak-anak belajar praktek di situ, dituntuni. Nah, nanti kan 2 jam bisa membaca kan nggak mungkin, jadi harus perlu waktu. Analisis, anak berusaha menganalisis gimana cara ini memecahkan masalah tidak bisa membaca tadi. Kemudian nanti menyimpulkan dan terakhir melaporkan. Jadi ada kasih itu tayangan video misalnya sekilas sehingga anak bisa uh, muncul permasalahannya apa. Dan yang kedua itu uh, merumuskan masalah dari ketika anak melihat video tadi. Yang ketiga data atau penyelidikan.
Nah, pendidikan itu harus dari berbagai sumber, apa namanya, anak belajar, mungkin anak di rumah disuruh problem based learningnya 1 hari 1 malam, anak di rumah biar belajar dengan tokoh masyarakat, ya dengan guru ngaji kampung misalnya, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi problem based learning itu juga tidak harus dalam 2 jam, itu bisa gitu. Nah, baru nanti yang ketiga, yang keempat tadi apa namanya, menganalisis dan menyimpulkan ya. Nggih. Yang menyimpulkan dan menganalisis siswa loh, bukan guru ya. Siswa, Prof. Siswa yang terakhir melaporkan hasil. Itu, nah, ini yang kadang-kadang tidak dipahami problem based learning itu. Nggih, Prof. Nah, sebenarnya problem based learning, proyek based learning itu hampir sama, sama. Cuma bedanya kalau problem based learning itu untuk pecahan masalah, kalau proyek based learning itu ada produknya. Produknya apa? Hasil ya, Prof. Hasil. Makanya kalau misalnya pengolahan sampah itu bisa dibuat itu sebagai project based learning itu bisa, karena nanti ada produknya. Produknya apa? Produknya dari sampah itu menjadi botol hiasan misalnya. Itu sudah project based learning. Tapi langkah-langkah itu tetap dilakukan, orientasi, kemudian perumusan masalah, data collection, analisis Analisis. dan menyimpulkan, dan juga terakhir melaporkan. Bedanya problem based learning dengan proyek based learning hanya satunya problem dipecahkan, satunya proyek untuk Ya, dikerjakan. Itu ya, Prof. saja. Nah, itulah kira-kira. Jadi sekalian untuk pencerahan ini ya sekalian. Betul, Jadi Prof. ya nanti modul ajar 1 itu lebih ke PBL, modul ajar 2 itu lebih ke PJBL. Temanya Itu sama ya, Prof? temanya bisa sama, cuma kalau yang PBL itu mungkin tidak ada produk, hanya memecahkan masalah. Iya, Tapi Prof. kalau PJBL harus ada produk, Iya. itu beda. Ya. Makanya P5 itu rahasia proyek, nah itu kan berarti kan artinya memang ya proyek harusnya PJBL itu, gitu. Iya, Prof. Itu saya kira ya. Iya, Prof. Terakhir coba dengan baca aja hafalan coba surat Al-A'la. Hafalan, Prof. Ya, hafalan. Surah apa, Prof? Surat Al-A'la. Sabbihisma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis marabbikal a'la. Lupa, Prof. Allah Alladzi. alladzi khalaqa zaujaha. Eh, masa guru agama nggak hafal? Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi Alladzi khalaqa khalaqa fasawwa. zaujaha. Walladzi Alladzi qaddara fahada. Waladi akhrojal, ajal mar'a. terus Lupa, Prof. ah loh, gimana nih ada satu PAI toh. Di, Prof. Nah, kalau ngimami gimana? Pakai surah pendek, Prof. Loh, kalau sholat Jumat itu kan sunahnya surat Al-Alaq dan surat Al-Ghasyiyah, sunahnya. Karena coba surat Al-Ghasyiyah, Juga di apa, Prof? hal ataka hadithul Ghasyiyah. Al-Ataka hadithul ghasyiyah. Belum hafal ya? Ya Allah, Prof. Nggih.
S1-nya PAI toh? PAI, Prof. Cuman buatan Ya. reguler, Prof. Oh. Kalau surat Al-Alaq apa enggak? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terus apa? Itu panjang itu yang berikutnya. Oh, Kala kala inal insana la ya yatagha. go Oh. arro'ahus tageuna. Terus, Fa inna ila rabbika ruj'a. terus Sempat buyar saya, Prof. ya, ini harus belajar lagi ya, Gitu, karena Prof. ya belajar itu nggak apa-apa, belajar itu kan sepanjang hayat. Siap, Prof. Jadi walaupun sudah jadi guru nggak apa-apa. Saya pun juga belajar biasa itu ya. Ji, Nah, tua ini biasa belajar tahsin dan seterusnya itu biasa nggak apa-apa. ji. Nah, kalau surat di luar juz sama ada yang hafal nggak? Misalnya sekali tempo ngimami membaca surat di luar juz amma, misalnya ada yang hafal nggak? Jus amawan dereng komplit, Prof. Hmm, iya, ya itu memang harus belajar ya. Ji, Prof. Pakai sini pun. Harus belajar. Ya, di masjid saya ini kalau ngimami kalau hanya juz sama ya kurang menarik di masjid saya ini harus bacaan-bacaan suratnya beberapa. Makanya di masjid saya ini imamnya hafid 30 juz. Alhamdulillah. Yang sekarang ini ya yang sekarang ini hafid hafid uh, 11 juz ini yang sekarang. Dia Bah. belum S1 loh Mas, malah baru lulus SLTA itu. Sudah sebagainya bacanya bagus. Nah, makanya Tengkam, kita harus belajar tengkampung ya. mah susah, Prof. Tetap, Ya, tetap ada di pondok enggak dulu? boten, Prof. Bukan di pondok ya. Boten. SLTA-nya apa? SMA, Prof. SMA. Ji. Tapi bisa baca Al-Quran enggak? Insya Allah, kalau baca, insya Allah sakit, Prof. Oh bisa. Tapi enggak anu apa? Enggak hafal ya. Kirang, Prof. Coba Tapi ini tapi materi aja, tapi Prof. baca baca bisa ya. Oke. Ini materi surah Atin, Prof. Enggak artinya bisa baca toh, baca Al-Quran bisa toh. Sakit, Prof. Oke, sakit. Coba hafalan surat Ad-Duha coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'am Amal ya. fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bini rabbika fahaddits. Diulang, Sadaqallahul azim. diulang terakhir. Wa amma. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Berarti Anda sering imami juga ya? Ketik-ketik, Prof. Kalau di kampung sering imami nggak? Jadi, Prof. Sering jadi imam.
J. Di masjid apa di musola? Musola, Prof. Ya, ini saran saya Anda terus belajar ya, Siap. terus belajar untuk paling tidak membaca, menghafal, dan tahsin. Nah, Tahsen ya, Prof. ya, guru tahsin ada nggak cari guru tahsin? Itu water, Prof. Teng kampung. Tapi kan di pondok ada toh, ada pondok jauh ya. Tebih, Prof. Ke kota mawon iku 3 jam, Prof. Oh, 3 jam ya. J. Tapi masa nggak ada orang satupun yang tahsinnya bagus? Ada juga mungkin loh. Wonten sih, Prof. Wonten. J. Wonten. Untuk belajar begitu. Nggak apa-apa belajar. J, Prof. Kita datang misalnya seneng dia, nggak apa-apa. Jadi belajar kalau membaca sudah bisa toh. Insya Allah sakit, Prof. Nah, tinggal mungkin hafalannya yang sudah hafal dibetulkan tahsinnya, ditambah hafalannya juga tahsinnya. J. Begitu karena kita guru agama harus begitu, terus belajar terus. Ya J. saya kira itu ya mungkin diskusinya hari ini cukup J. dan Matur semoga suwun dari sangat, Prof. mulai ini nanti ada ya Matur suwun sangat telepon, Prof. ya semoga ada manfaatnya ya. Amin. Pangestunipun. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi tolong nanti menjadi pemahaman ya, jadi pemahaman mulai dari modul ajar, kemudian P5, kemudian PTK, ya yang terakhir tadi tentang langkah-langkah PPL misalnya. J, Prof. Ya, saya kira itu ya kita J, akhiri Prof. dengan Ahmed ya. J. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.